kasih-Mu ya penebus. Berikan nyawa-Mu menebusku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Itulah janjiku kepadamu. Ban maaf pangolot kaposan mi marhobas di jolok burjutoto patar maholong mi di pambahenaki manogodogani tutuhaki. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam kerajaan-Mu. Hari ini kami akan mendengar firman, berkatilah hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini pada hari Selasa 19 September 2024 dari Yohanes 12 ayat 47. Yohanes 12 ayat 47 saya akan membacakan untuk kita. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kita sebagai orang beriman di tengah-tengah dunia ini, tentu kita diwajibkan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus rajin beribadah, rajin mendengar firman, rajin membaca Alkitab. Tetapi kecenderungan juga ada beberapa orang yang hanya pintar membaca firman, bahkan menghafalnya puluhan ayat, atau mungkin sampai ratusan ayat dia sanggup menghafalnya, atau mungkin sudah ada beberapa orang yang sudah tuntas membaca Alkitab secara berulang-ulang, atau mungkin ada dari antara kita yang benar-benar membuat waktu untuk membaca firman Tuhan secara rutin. Itu sungguh sangat baik. Tetapi yang mau disampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, yang mau disampaikan Tuhan Yesus, tidak cukup hanya membaca firman Tuhan. Tidak cukup rutinitas kita adakan jadwal untuk membaca firman Tuhan. Tidak cukup membaca sampai tuntas bahkan berulang-ulang. Tidak cukup hanya berkhotbah atau bersaksi. Tapi tak kalah pentingnya adalah hidup di dalam kebenaran firman itu. Menjadi pelaku firman. Maka setiap kita mendengar firman Tuhan dalam setiap ibadah minggu atau pertangyangan, pimpinan liturgis mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Mendengar dan memelihara firman Tuhan. Artinya membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan. Orang yang seperti itu akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Maka saudara-saudara, Yesus tidak akan menghukum kita kalau kita misalnya tidak membaca firman,
atau kalau kita tidak fokus untuk mendengar khotbah. Karena kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan. Tapi hati-hati, ada masa-masa penghakiman ketika saatnya sudah ditentukan Tuhan, dinyatakan Tuhan. Segala perbuatan kita akan diperhadapkan dan akan ada tuntutan dan akan ada pertanggungjawaban di sana. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan diri kita, hidup kita sebagai orang beriman yang tahu firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan, tapi mungkin sulit melakukannya. Maka firman Tuhan hari ini Yesus mengingatkan, jadilah menjadi pelaku firman. Ada orang yang mengetahui firman Tuhan dan dia wajib untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia wajib hidup di dalamnya, dia wajib tinggal di dalamnya. Mari membagikan firman Tuhan lewat perbuatan baik kita, tutur kata kita, kesaksian kita, sehingga semuanya mendatangkan pujian bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengar firman Tuhan, rajin mengikuti PA, dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil, kemudian meningkat dan meningkat dan meningkat, sehingga kehadiran kita bermakna dan menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Dan orang lain akan melihat, akan mendengar, akan mengetahui melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita karena melakukan firman, sehingga itu tidak menjadi sia-sia. Bukan seperti tong kosong yang nyaring bunyinya, tapi seperti pohon yang ada musimnya menghasilkan buah, dan buahnya itu dapat dinikmati oleh setiap orang yang boleh memakannya. Demikianlah tentang kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mari kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan mari kita beriman kepada Tuhan, dan mari menjadi pelaku firman Tuhan. Horas, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami menjadi pelaku firman. Biarlah hidup dan kehidupan kami, dalam kegerakan hidup kami benar-benar hadir di setiap sekitar kami, membawa berkat, hidup dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan melalui perbuatan kami karena melakukan firman-Mu. Hati kami semakin tertata dengan baik, hidup dan kehidupan kami semakin luar biasa, karena di sana ada Tuhan yang berkarya, ada Tuhan yang memberkati, dan kami pun akan membuka diri untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang berada di sekitar kami. Kami akan menjadi pelaku firman, semangat, dan dari segenap kekuatan kami, akal budi kami, hidup dan kehidupan kami mau melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang sakit, berkatilah saudara-saudara kami yang hidup di dalam keraguan. Biarlah firman yang dahsyat itu mengubah sikap hati kami masing-masing, memberi kesembuhan kepada kami, semangat keberanian kepada kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Tuhan tetapkan dan Tuhan pilih menjadi umat kepunyaan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, gereja kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, yang bergumul, yang sakit, yang letih lesu, mereka akan mengalami damai sejahtera yang dari-Mu. Ampuni kami segala dosa pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berjuang, mari tetap setia melayani Tuhan melalui firman-Nya. Horas. Agunglah kasih-Mu ya penebus, kami kan
nyawamu menebusku.